warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas KPIJ akan menjelaskan tentang bentuk komunikasi qaulan ma'rufah. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Arafi Nurrohman, Linda Agustin, dan saya sendiri, Winda Irana. Saya akan menjelaskan tentang pengertian qaulan ma'rufah. Menurut Jalaluddin Rahmat, qaulan ma'rufah merupakan perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala biasa menggunakan frase ini untuk menjelaskan tentang kewajiban orang kaya atau yang kuat terhadap orang miskin atau lemah. Qaulan ma'rufah berarti pembicaraan yang bermanfaat, memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran, dan menunjukkan pemecahan terhadap kesulitan orang lemah. Jadi jika kita tidak bisa membantu mereka secara material, kita bisa membantu mereka secara psikologis. Qaulan ma'rufah ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 5, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanjaan dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Menurut tafsir Al-Maraqi, dijelaskan bahwasanya ayat di atas berkisah tentang para wali atau yang diwasiati anak yatim, agar mereka memperlakukan anak yatim itu secara baik, secara perkataan dan perbuatan, sebagaimana mereka memperlakukan anak mereka sendiri. Saya di sini juga akan menjelaskan tentang qaulan ma'rufah dalam persepsi komunikasi. Yang pertama, komunikasi antarpersonal. Percakapan itu dibangun tetapi tidak diatur terlebih dahulu dengan cara yang sama seperti melakukan drama kolosal. Yang kedua, komunikasi kelompok. Menurut Everett M. Rogers mengatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka atau kelompok. Yang ketiga yaitu komunikasi publik atau retorika. Penyebaran informasi dari satu orang kepada banyak orang itu disebut komunikasi publik. Saya di sini dari kelompok 8 sebagai pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri pertama yang sudah dibahas oleh Winda Ayurana. Oke, di sini saya akan membahas tentang komunikasi efektif dalam Al-Quran. Manusia sebagai makhluk hidup tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Oleh karena itu, manusia tidak dapat terhindar dalam interaksi sesamanya. Soal cara dalam Al-Quran dan hadis ditemukan ada berbagai panduan agar komunikasi berjalan dengan baik dan efektif. Kita dapat mengistilahkannya sebagai kaidah, prinsip, dan etika berkomunikasi dalam perspektif Islam. Kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam ini merupakan panduan bagi kaum muslim dalam melakukan komunikasi, baik dalam berkomunikasi interpersonal, dalam pergaulan sehari-hari, berdakwah secara lisan dan tulisan, maupun dalam aktivitas lainnya. Selanjutnya, dalam penerapan konsep qaulan ma'rufan dalam lisan. Di prinsip ini terdapat konsep tanggung jawab individu dan kelompok untuk mempersiapkan generasi penerus agar menerima dan mengamalkan ajaran Islam. Selanjutnya, ada metode menyampaikan qaulan ma'rufan. Ada 13 cara menyampaikannya, tapi saya hanya menyampaikan beberapa saja. Yang pertama ada hiwar. Hiwar itu diskusi yang berlangsung antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk meluruskan pandangan. Yang kedua ada jidal. Jidal itu upaya untuk merajut pendapat-pendapat yang bersebaran, seperti merajut benang-benang yang kusut. Bayan itu merupakan upaya menjelaskan tujuan dengan pilihan kata yang paling tepat. Ada tadkir bermakna memberikan peringatan. Yang kelima ada tablik. Di sini berarti tablik itu bisa diartikan sebagai upaya dari seorang pembicara atau pemberi isyarat untuk menyampaikan sebuah pesan.
Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akan melanjutkan tentang metode menyampaikan qaulan ma'rufan. Yang keenam ialah tafsir. Tafsir artinya menyampaikan kabar bahagia dan gembira yang bertujuan memotivasi agar bertahan dalam kebaikan maupun meningkatkan kualitas kebaikannya. Yang ketujuh, inzor. Inzor artinya menyampaikan pesan dengan cara mengingatkan yang bertujuan menumbuhkan rasa takut dan kehati-hatian, baik untuk diri komunikator maupun komunikan. Yang kedelapan ialah ta'aruf. Ta'aruf ialah saling mengenal atau ciri-ciri, baik lewat nama, cara berbicara, watak, dan karakter seseorang. Yang kesembilan ialah tawasi. Tawasi artinya bersambung. Seseorang yang memberi wasiat menyambungkan apa yang diinginkannya kepada orang lain. Yang ke-10 nasihat. Nasihat ialah untaian kata yang diungkapkan untuk orang dengan harapan bertambah baik. Baik, yang selanjutnya ialah ke-11 irsyad. Irsyad adalah proses membantu seseorang dalam mengatasi permasalahan pribadinya. Yang ke-12 ialah wa'z mau'izah, adalah mengingatkan tentang kebaikan yang membuat hati lembut. Pesan terbaik dalam metode ini ialah tentang larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke-13, idhal al-surur. Idhal al-surur artinya perintah membagikan orang lain, baik dengan kata maupun perbuatan. Mungkin demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.